Bab ke-23, apakah aku salah? Selamat datang Pak Joseph. Ucap Ibas kepada kliennya tersebut sambil berjabat tangan. Wah, ternyata pabriknya besar sekali ya Pak Ibas. Ini kalau kita keliling seharian gak akan selesai, ucap Joseph sambil masuk ke dalam pabrik untuk berkeliling dan melihat proses produksi. Di sini kami memproduksi alat-alat stainless juga Pak. Ada tembaga dan juga kuningan. Sambung Andi. Joseph terperangah melihat betapa banyak buruh pabrik yang bekerja di situ dan sudah menggunakan alat yang canggih. Oke. Bagus, lengkap sekali ya. Saya suka dengan sistem kerja produksi di pabrik ini, ucap Joseph. Kemudian mereka pun berkeliling sambil membicarakan tender proyek yang akan dikerjakan perusahaan Mandiri Sentosa. Ibu Hadi melihat menantunya masih duduk di teras rumah menanti suaminya pulang. Dia khawatir karena udara malam semakin dingin dan tidak baik untuk kesehatan. Nak, sudah jam 10 malam, masuklah, udara sudah mulai dingin. Mungkin Ibas masih lama pulangnya, soalnya hari ini klien penting mereka datang untuk melihat pabrik, ucap Bu Hadi dengan lembut kepada Mulan. Sebentar lagi Bu, Ibu kenapa keluar? Udara malam tidak bagus buat Ibu. Sambil berdiri dan menggandeng tangan Bu Hadi untuk masuk ke dalam rumah. Ibu masuk duluan ya, sebentar lagi Mulan masuk kalau Mas Ibas belum juga pulang. Baiklah, Ibu akan masuk, jangan terlalu lama di luar ya, dokter juga bisa sakit loh, ucap Ibu Hadi. Hehe, ya Ibu. Mulan pun masih melihat jauh ke arah gerbang, belum ada tanda-tanda mobil datang. Dia pun sedikit cemas. Kenapa Mas Ibas belum juga pulang ya? Tidak ngabarin pula. Karena udara jadi semakin dingin, Mulan mengeratkan sweaternya dan masuk ke dalam rumah. Tapi beberapa saat kemudian dia keluar menuju balkon dan tertidur di sana ditemani dengan udara yang dingin. Pim-pim. Suara klakson mobil membangunkan Mulan yang tertidur di balkon rumah. Mas Ibas, ucap Mulan sambil melihat ke bawah dan mendapati mobil Ibas sudah terparkir di sana. Mulan pun sedikit berlari menuju ke bawah. Setelah masuk ke rumah, Ibas mendengar suara orang berlari dari atas. Dia pun sedikit mempercepat langkahnya. Pasti itu Mulan kebiasaan dia, nanti kalau jatuh gimana? Batin Ibas. Dan benar saja, dia bertemu Mulan sedang berlari menuruni tangga. Mulan, sudah aku bilang jangan lari, jalan saja, tegas Ibas kepada Mulan. Hah, maaf Mas, ujar Mulan sambil mengambil tangan Ibas untuk salim. Kenapa tanganmu dingin sekali? Ibas pun meletakkan tangannya di pipi Mulan, terasa sangat dingin pipi yang mulus tersebut. Jujur sama aku, kamu nungguin aku di balkon kan? Sambil menatap tajam mata Mulan. Iya Mas, jawab Mulan ciut. Ini jam berapa Lan? Sudah lewat tengah malam, kamu masih nunggu aku di luar. Kamu itu dokter, kenapa bisa seorang dokter begitu ceroboh, ha? Teriak Ibas kepada Mulan. Lain kali jangan tungguin aku, kalau aku belum pulang kamu tidur duluan, jangan seperti anak kecil, jaga kesehatanmu sendiri, jangan hanya menjaga kesehatan orang lain, ucap Ibas sambil masuk ke dalam kamarnya dengan marah. Baik Mas, lirih Mulan, sambil berdiri mematung seperti anak kecil yang kehilangan permennya. Tangannya pun meremas bajunya untuk menahan rasa sedih yang dia rasakan. Mulan tahu Ibas pasti capek dan dia berbuat kesalahan. Karena menunggunya di luar, makanya Ibas jadi marah sama dia. Mulan pun menahan air matanya yang sudah menggenang. Sembari menyiapkan karpet di bawah, mengambil bantal dan selimut, Mulan pun langsung berbaring di karpet tanpa bergeming. Air matanya pun menetes di pipi. Sesekali dia mengusap air matanya itu, sambil memejamkan matanya dengan erat. Keluar dari kamar mandi, Ibas mendapati istrinya sudah tidur di lantai beralaskan karpet. Entah setan apa yang membuatnya sampai begitu marah kepada Mulan. Sebenarnya Ibas melakukan itu untuk kebaikan Mulan, tapi caranya salah, karena dia juga takut kalau dia terlalu baik dengan Mulan, akan mudah rasa cinta bersemi di hatinya. Ibas sebenarnya tidak tega melihat Mulan tidur di bawah, namun dia terlalu gengsi untuk menyuruh Mulan tidur di kasur,
dia pun bersiap tidur karena memang hari itu hari yang sangat melelahkan untuk Ibas. Tok 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 Mulan, Ibas, bangun nak sudah siang. Teriak Ibu Hadi dari luar kamar. Mulan langsung terbangun dan secepat kilat menuju kamar mandi kemudian salat. Mulan merasa pusing dan badannya agak meriang, mungkin efek tadi malam tidur di balkon. Dia melihat Ibas sudah tidak ada lagi di kasurnya. Karena hari ini Mulan sudah berangkat kerja, dia tidak membantu Biksumi membuat sarapan, tapi hanya membuatkan jus sayur untuk Ibas yang sedang olahraga pagi. Mas, ini jusnya. Sambil berjalan lemas. Letakkan di meja, ucap Ibas tanpa menoleh. Mulan merasa sepertinya Ibas masih marah dengannya, sehingga dia langsung bersiap-siap untuk bekerja. Karena kliniknya Mulan lumayan jauh, jadi Mulan berangkat lebih pagi dari Ibas. Mas, aku berangkat dulu ya. Sembari menghampiri Ibas yang sudah selesai olahraga. Mulan mengulurkan tangannya untuk salim dengan Ibas. Tapi Ibas malah sibuk dengan berkasnya dan tidak memberikan kesempatan Mulan untuk salim. Ya sudah, aku berangkat dulu ya Mas. Mas jangan lupa sarapan, ucap Mulan lirih. Mulan pun berlalu begitu saja dari pandangan Ibas. Ibas langsung memukulkan tangannya di meja. Brak! Ibas, apa yang kamu lakukan? Jangan jadikan Mulan sebagai pelampiasan amarahmu, hanya karena kamu membenci orang yang pernah ada di hatimu. Bisik Ibas. Mulan menuju klinik diantar oleh Pak Mahmud. Di dalam mobil Mulan terus menatap ke jendela, meletakkan kepalanya di kursi sambil sesekali mengusap air matanya yang menetes. Pulang kerja aku harus minta maaf sama Mas Ibas, dan jangan berbuat kesalahan lagi. Ucap Mulan dalam hati. Aku tidak mau Mas Ibas terus marah sama aku. Pak Mahmud melihat kejanggalan dari Mulan, karena Mulan yang biasanya ceria dan mudah tersenyum hanya diam saja dan kehilangan cahayanya. Pasti Mbak Mulan dan Tuan Muda lagi berantem, makanya Mbak Mulan terlihat sedih seperti itu, pikir Pak Mahmud. Non Mulan, kita sudah sampai di klinik, Non? Panggilan Pak Mahmud membuyarkan lamunan Mulan. Oh iya Pak, terima kasih ya. Ucap Mulan sambil keluar dari mobil. Sama-sama Non. Pak Mahmud pun melajukan kendaraannya kembali. Halo dok, aduh pengantin baru, Lolo. Belum selesai Sita bicara, Mulan langsung memeluk Sita dan menangis sesenggukan, benteng pertahanan air mata yang selama ini dia tahan pecah begitu saja. Cup-cup dokter, kenapa, tanya Rani. Sambil menepuk-nepuk punggung Mulan. Maaf ya, aku tiba-tiba datang langsung nangis. Ucap Mulan, sambil mengusap air matanya. Ayo masuk dok, sepertinya dokter sakit ya, badan dokter panas. Sambung Sita. Mereka pun masuk ke dalam klinik. Dokter mau buka klinik? Iya. Tapi dokter panas badannya. Kata Sita. Gak apa-apa, nanti aku minum obat pereda panas pasti sembuh. Ucap Mulan. Setelah jam kerja berakhir, Sita menuju ruangan Mulan dan memeriksa Mulan yang terlihat pucat. Dokter, lebih baik jangan pulang deh, tidur di sini saja. Gak set, aku harus pulang, ada urusan yang harus aku selesaikan. Ucap Mulan. Sembari berjalan menuju belakang, tiba-tiba. Bruk. Badan Mulan ambruk terkulai lemas di lantai. Dokter. Teriak Sita. Tolong Rani, dokter pingsan. Rani pun berlari ke dalam, kemudian mereka membopong Mulan ke kasur. Sore itu di kantor, Andi melihat Ibas dari pagi sampai sore sangat tidak fokus di kantor. Dia sama sekali terlihat tidak bersemangat. Hei, Bas. Bapak Baskara. Panggil Andi kepada Ibas yang sedang melamun di meja rapat. Panggilan Andi membuyarkan lamunan Ibas. Dia sepanjang hari hanya memikirkan Mulan. Iya Andi, gimana? Kita sedang rapat loh, para karyawan dari tadi lihatin kamu, karena kamu hanya diam saja nggak kasih pendapat, malah aku yang ngoceh terus. Gumam Andi. Maaf ya Andi, aku lagi banyak pikiran, sudah kamu saja yang ngehandle rapat kali ini. Ucap Ibas lirih. Oke kalau begitu. Nada dering telepon. Angkat Bas, pinta Andi.
Ini nomor nggak dikenal. Ibas pun tidak mengangkatnya. Nada dering telepon. Karena Andi gemas, handphonenya Ibas nggak diangkat. Akhirnya Andian mengangkat teleponnya. Halo, ini siapa? Mas Ibas, Dokter Mulan pingsan. Seru Sita dengan nada cemas. Apa? Bas, istrimu pingsan di klinik. Seru Andi kepada Ibas. Mulan pingsan? Tanya Ibas memastikan. Andi pun mengangguk. Tanpa berkata-kata Ibas langsung bergegas meninggalkan meja rapat, diikuti oleh Andi. Semua karyawan yang ada di ruang rapat pun bingung kemudian membubarkan diri. Pak Ibas dan Pak Andi kenapa ya? Langsung pergi dengan tergesa-gesa seperti itu, sepertinya ada yang darurat. Bisik para karyawan.